tiada lain tempat sandaran dan harapan di dalam hidup kami. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada satupun jaminan di luar Tuhan yang dapat membuat hidup kami berbahagia. Kami ingin menikmati segala janji, firman dan berkat-Mu Tuhan. Karena itu urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, mari katakan bersama, amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya mengucapkan selamat tahun baru ya bagi yang merayakan Imlek ya, Kyonghi. Jangan lupa angpaunya. Saudara, Imlek ya, kita sedang merayakan hari ini ya. Sebenarnya Imlek itu dari mana asal muasalnya ya? Sejak abad 14 sebelum Masehi, ketika pemerintahan dinasti Shang ya, mereka merayakan namanya perayaan tahun baru musim semi. Tapi pada zaman itu dipercaya setiap kali datang musim semi dan ya di penghujung akhir tahun itu selalu ada roh jahat atau makhluk yang selalu ingin mengambil berkat dari rakyat pada zaman itu ya, dan itu dikenal dengan kuasa jahat itu namanya Nian. Satu saat kaisar itu bermimpi ya. Dia melihat sebuah makhluk dalam mimpinya. Mimpi itu jadi makhluk itu kepalanya singa dan badannya itu seperti ular. Dia suruh orang untuk melukis apa yang dia dapat dalam mimpi itu, sehingga tiap Imlek itu perayaannya pasti ada yang namanya barongsai. Karena dipercaya itu makhluk yang dapat mengusir roh jahat. Lalu katanya satu saat ketika monster Nian itu sedang menyerang warga, ada seorang anak kecil pakai baju merah. Tiba-tiba waktu dia lihat anak kecil pakai baju merah itu, dia lari ketakutan. Sejak saat itu dipercayalah bahwa warna merah adalah warna pengusir setan. Ya, kira-kira saudara percaya kalau pakai warna merah itu? Makanya kalau Imlek itu ada kertas merah ditempel ya, semua berwarna merah ya. Tapi saya mau bilang saudara, setan itu tidak takut sama warna, setan takut sama imanmu. Amin. Jadi mau pakai warna merah atau bawa bendera merah, kain merah pun sebesar apa, kalau engkau tidak beriman dan tidak percaya, tidak mungkin. Itu kan mitos. Lalu di Imlek itu selalu ada tradisi yang namanya makanan-makanan manis, itu selalu ada di Imlek. Itu melambangkan supaya apa saudara? Sepanjang tahun itu ya, kalau banyak makan makanan manis, maka berkat dan hidupnya akan menjadi. Saudara banyak makan manis, hidupnya manis enggak? Yang ada kencing, bilang kanan kirimu hati-hati loh ya, banyak makan manis kencing manis. Bukan hidupnya jadi manis ya. Lalu ada yang namanya tradisi angpau. Bagus ini tradisinya, perlu ditiru. Kok senang semua langsung amin ya, terutama yang muda-muda. Memberi ya uang kepada yang belum menikah, yang tidak punya pekerjaan, juga kepada orang tua. Ini sebenarnya lebih kepada kita itu harus berbagi berkat. Amin. Ya, saya tunggu angpaunya ya. Bagus, hidup berbagi itu bagus ya. Lalu ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan di hari Imlek. Tidak boleh menyapu, karena nanti berkatnya ikut Ada yang masih begitu? Siapa yang kemarin tidak nyapu? Ngaku. Ya, maka harus Jadi saya bingung kalau orang Imlek kan terus ada guguknya pup. Jadi jangan disapu loh, karena itu berkat. Ya udah cium aja itu berkat.
Ya saudara, kita harus percaya bahwa di Imlek itu semua mengharapkan keberuntungan, semua beruntung, semua baik, usaha baik, rumah tangga baik. Siapa yang mau semua baik? Semua mau, ya. Siapa yang mau mengalami hal yang tidak baik? Nggak ada yang mau. Tapi Alkitab berkata di hidup ini kita akan menghadapi yang baik dan yang tidak baik. Yang tidak baik menurut kita seringkali itu baik di mata Tuhan. Sebaliknya yang baik menurut kita belum tentu itu baik di mata Tuhan. Amin. Kita harus mengerti dan mari kita ubah konsep kita dulu sebelum kita berdoa meminta keberuntungan. Karena yang beruntung di mata Tuhan itu bukan yang sesuai dengan yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Saya mau kasih sebuah cerita saudara, tapi ini penuh ilustrasi. Satu kali ada seorang petani, dia tinggal di hutan dengan satu orang anak. Mereka hanya punya satu ekor kuda untuk mencari nafkah bekerja. Satu kali kudanya itu pergi, tidak kembali lagi. Cuma satu tok. Menurut saudara itu malang atau untung? Jawab, malang atau untung? Yang kenceng jawabnya. Malang. Semua tetangganya datang kepada petani ini dan berkata, kami turut bersimpati karena engkau mengalami nasib malang. Kudamu satu-satunya pergi. Petaninya jawab begini, tidak perlu mengucapkan begitu. Bisa jadi memang ini kemalangan, tapi bisa jadi ini keberuntungan. Lalu tetangganya jawab, bagaimana mungkin kamu bisa bilang itu beruntung? Orang kudamu satu-satunya pergi. 1 minggu kemudian kudanya kembali dan mengajak 100 kuda liar hutan masuk ke dalam kandang. Menurut saudara beruntung? Seneng toh? Lalu tetangga-tetangganya melihat, ya ampun, untung banget ya. Kalau tetangganya niru, kudanya suruh pergi, kira-kira terjadi begitu enggak? Artinya berkat itu tidak bisa ditiru. Kalau Tuhan sudah menetapkan. Ketika terjadi begitu, datang semua tetangganya berkata, ya ampun, kami turut berbahagia ya, karena ternyata kudamu pergi membawa berkat. Dia kembali bawa 100 ekor. Petaninya jawab, ini bisa jadi keberuntungan, tapi bisa juga menjadi kemalangan. Lo kemalangan dari mana? Satu saat anaknya melatih kuda-kuda liar itu saudara. Singkat cerita, kuda itu meronta dan anaknya jatuh dari kuda, lalu kakinya patah. Malang atau untung? Malang toh? Lalu semua tetangga datang, kami turut bersimpati ya, betapa malang nasibmu, ternyata kuda-kuda itu datang cuma bawa sial, anakmu patah kaki. Petaninya jawab lagi, jangan terburu-buru. Bisa jadi ini keberuntungan, bisa juga menjadi kemalangan. Lalu tiba-tiba terjadi perang di negara itu sehingga semua anak muda harus berangkat wajib militer. Tapi semua ibu-ibu nangis, aduh takut anaknya mati. Anaknya petani tidak berangkat karena lagi malang atau untung? Saudara mumet nggak? Tapi dari cerita ini kita bisa menyimpulkan, jangan terlalu cepat bilang itu kemalangan dan jangan terlalu cepat bilang itu keuntungan. Sebab di mata Tuhan, kutuk bisa dirubah menjadi berkat, bahkan berkat bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan celaka di mata kita kalau kita melihat dengan cara pandang kita. Rasul Paulus berkata begini saudara, buka bersama Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 saudara. Ya, kalau kita lihat di sana Rasul Paulus sedang memberitahukan kepada jemaat agar mereka memiliki cara pandang yang berbeda. Tetapi dia bilang apa?
apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Sebelum Rasul Paulus mengenal Kristus, ada banyak hal-hal yang merupakan keuntungan yang dianggapnya itu untung. Tapi setelah dia mengenal Kristus, dia menerima kebenaran, ternyata tidak semua yang selama ini dianggapnya keuntungan itu benar-benar keuntungan. Makanya dia bilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi. Sebelum saudara berdoa meminta keuntungan, pastikan dulu kita punya konsep yang benar tentang yang namanya keuntungan dan kerugian. Saudara, ada seorang ibu yang datang kepada saya berkata, "Bu, suami saya dulu miskin, kami miskin, hidup pas-pasan, tapi kami setiap malam berdoa. Berdoa satu keluarga, suami saya menyampaikan firman, kami sangat diberkati secara rohani, damai sejahtera. Tiba-tiba suami saya dapat pekerjaan dan itu mengharuskan dia berpisah dari keluarga, dia harus kerja di Jakarta. Jadi suami saya berangkat sebulan sekali pergi ke Jakarta. Kami mulai hidupnya meningkat, bisa beli mobil, bisa beli rumah besar. Menurut saudara itu beruntung? Ya, semua orang bilang, wih, berubah sekarang nasibnya ya, mobilnya baru, rumahnya baru. Tapi istrinya merasa kok suamiku beda ya, setiap kali diajak doa ndak mau, diajak, saya kalau ajak dia nonton khotbah ibu ndak mau dia, Bu. Lalu istrinya tanya sama suaminya, "Pah, aku lihat kamu sekarang kok berubah." Marah suaminya, saudara. Biasanya suami yang ditanya begitu terus marah, biasanya memang betul. Ya, jadi bapak-bapak kalau tanya istrinya, nggak usah marah. Kalau memang kau tidak melakukan, biasa aja, careless. Amin. Kalau marah itu berarti something itu. Lalu saudara akhirnya ditanya, marah, "Kamu itu berarti kamu tuduh saya ini." Ya udah, istrinya nggak mau rame. Istrinya berdoa, "Tuhan, kalau memang suamiku ini ada sesuatu, tunjukkanlah Tuhan dengan caramu." Bapak-bapak hati-hati, Alkitab berkata Tuhan itu dekat dengan orang yang teraniaya. Dan doa orang yang teraniaya pasti didengar Tuhan. Jangan sering-sering kau aniaya istrimu. Nanti kalau dia berdoa didengar Tuhan. Tiba-tiba satu saat suaminya mau pulang dari Jakarta, dia fotolah di hotel pakai kacamata hitam dikirim. "Ya Pak, Mah, Papa bentar lagi pulang, nanti kita ketemu. I love you, I need you, I want you, I miss you." Dikirim. Istrinya lihat suaminya ganteng ya, digedein saudara. Di kacamata hitamnya ada perempuan duduk di depannya pakai rok mini, terpantau dari kacamata. Tuhan selalu punya. Makanya ada lagunya, kau selalu punya cara untuk membukanya. Istrinya tanya, "Itu siapa?" Suaminya kaget, dia lihat, bener. Lalu dia bilang sama istrinya, "Makanya tadi malam saya rasa ada roh jahat masuk di kamar sini. Ada roh halus." Ya, memang benar ada setan. Lalu istrinya bilang, "Ya udah, aku ndak mau berantem lewat telepon ya, cepet pulang kita selesaikan." Jadi tuh kalau suaminya kayaknya pilot pesawatnya mau landing terbang lagi, karena sudah ditunggu di bawah untuk menyelesaikan. Istrinya bilang gini, "Pah, mending kamu ngaku, aku nih istrimu, ingat Tuhan." Akhirnya nangis dan ngaku, "Betul, awalnya aku ke Jakarta diajak temen ke night club, lihat penari-penari perempuan. Lama-lama penarinya dibawa pulang ke hotel. Setiap bulan kalau ke Jakarta begitu. Tapi karena istrinya pendoa, Tuhan bukakan." Akhirnya saudara,
Istrinya berdoa, Tuhan, kalau pekerjaan itu bukan berkat dari Tuhan, justru jebakan iblis yang terlihat seperti keuntungan bagi keluarga kami, Tuhan tolong ambil pekerjaan itu. Setelah istrinya berdoa begitu, tidak lama suaminya diputus kontrak. Tidak ada pekerjaan, pulang ke kampung, ya 3 tahun tidak ada pekerjaan. Tapi ketika nggak ada pekerjaan itu, suaminya datang sama Tuhan lagi. Mereka dipulihkan, mereka berdoa, mereka hidup takut akan Tuhan. Lalu istrinya berdoa, oke Tuhan, lihat pertobatan suamiku, sekarang dia sudah kembali pada Tuhan. Kasih dia pekerjaan, tapi jangan yang jauh-jauh. Karena memang Alkitab bilang suami istri tidak boleh berjauhan. Karena engkau tidak tahan bertarak, bapak-bapak. Ya, tidak boleh berjauhan kecuali atas persetujuan bersama, hendak berdoa atau berpuasa. Paling 3 hari cukup. Lebih dari itu jatuh dalam dosa. Akhirnya suaminya dapat pekerjaan, tapi di kota yang sama. Jadi mereka setiap hari bisa berdoa bersama. Dia kirim kesaksian kepada saya, terima kasih Ibu Debbie. Kami ini sekarang setiap malam jadi jemaat Mesbah Doa di channelnya Ibu Debbie. Jadi yang belum subscribe, tolong subscribe. Debbie Basir TV ya. GSJS juga. Saudara, lo kita lihat tuh. Apa yang menjadi keuntungan ternyata membawa jauh dari Tuhan. Apa yang menjadi keuntungan bagi kita? Makanya Rasul Paulus berkata, rubah paradigmamu. Dulu apa yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Kita lihat ayat yang ke-8, di sana dia katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin saudara. Kita perlu menyelaraskan cara pemikiran kita dengan Tuhan. Belum tentu semua yang terlihat penderitaan, kemalangan itu tidak baik. Seringkali Tuhan izinkan kemalangan datang untuk bekerja bagi kebaikan kita. Makanya pemazmur menulis, aku menderita itu baik bagiku supaya aku belajar tentang ketetapan Tuhan. Kita semua perlu selaras dengan Tuhan. Dan seringkali apa yang kelihatannya buruk itu baik bagi kita. Kalau Yusuf bisa protes sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih setelah aku mendapat mimpi justru aku mau dibunuh sama keluargaku, aku dibuang? Tapi dia taat karena yang pertama Yusuf tahu bahwa rencana Tuhan bagi hidupnya itu yang terbaik. Amin. Jadi Yusuf tidak protes. Masalahnya saudara, Tuhan itu memang tidak kasih bocoran. Coba kalau Tuhan bilang begini, Yusuf tenang ya, kamu tak kasih mimpi ya. Nanti setelah kamu mimpi, kamu ceritakan ke keluargamu. Pasti kalau abis kamu ceritakan, kamu akan dibuang. Mau dibunuh, tapi tenang Yusuf, kalau kamu dibuang, kamu nanti diambil sama Om Potifar. Nanti kamu akan tinggal di rumahnya Om Potifar. Nanti di situ kamu enak, ya. Tapi nanti ya Yusuf, kalau kamu sudah enak di rumah Om Potifar, nanti Tante Potifar akan jatuh cinta sama kamu. Tapi kamu jangan mau ya, jangan mau loh ya. Nanti setelah itu kamu akan difitnah. Dan kamu akan dipenjarakan sama Om Potifar. Tapi tenang aja Yusuf, nanti kalau kamu dipenjarakan, justru nanti di penjara kamu ketemu sama pencampur minuman raja. Nah inilah rencanaku Yusuf. Ketika kamu ketemu sama pencampur minuman raja, dia yang akan mempromosikan kamu ke Fir'aun. Tenang Cub, tenang Cub. Masalahnya Tuhan kan tidak begitu toh. Waktu kita mengalami pencobaan, tekanan, rasanya tidak ada bocoran. Makanya ketika saudara datang kepada pendeta, seringkali kita hanya berkata, sabar bu, tetap percaya kepada Tuhan, jalani setiap proses hidupmu, karena yang pasti rencana Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Percaya saja saudara. Ya, bayangkan kalau saya menyerah di tengah jalan di dalam proses hidup saya.
Ketika saya menerima Tuhan Yesus, saya mau dibunuh, saya diusir, saya dibuang dari keluarga saya. Coba kalau hari itu saya bilang, di mana tuh Tuhan? Ya, di mana? Tinggalin aja Tuhanmu. Kenapa ikut Yesus kamu jadi pembantu malah cuci baju? Tapi saya mencoba meneguhkan hati. Saya percaya yang malang itu belum tentu malang. Yang buruk itu belum tentu buruk, karena aku tahu dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Katakan amin, saudara. Tetaplah bertahan. Lihat dengan cara pandangnya Tuhan. Kita buka bersama Roma 8 ayat yang ke-28. Ini lagu yang kita nyanyikan tadi ya. Roma 8 ayat yang ke-28, saudara, di sana dikatakan begini. Kalau kita baca, yuk. Kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu kapan dikatakan? Sekarang. Sekarang saya mau beritahu kepada saudara. Sekarang waktunya saudara harus tahu. Jangan pura-pura tidak tahu lagi. Sehingga ketika terjadi masalah, kenapa begini, kenapa Tuhan, kenapa, berhentilah bertanya. Punya pengetahuan tentang cara kerja Tuhan. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja. Dikatakan di sana dalam segala sesuatu. Kalau dalam segala sesuatu itu hanya yang baik? Tidak. Tetapi dalam hal yang tidak baik. Bahkan ketika engkau hari ini mungkin sedang jatuh, nasibmu menjadi suram karena kesalahanmu hidup dalam dosa, tidak ada perkara yang mustahil. Saat engkau berbalik, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Katakan, kuncinya adalah kembali kepada Tuhan, saudara. Hormati Tuhan sungguh-sungguh. Jalani hidup kita di dalam prosesnya Tuhan. Satu saat anak saya tanya begini sama saya, Mam, kita kalau mau menikah, cari yang orang kaya atau dapat orang miskin, tidak apa-apa. Kira-kira kalau saudara jadi saya, saudara mau jawab apa? Ibu-ibu, kau suruh anakmu nikah sama orang kaya atau orang miskin? Tolong jawab. Sama siapa? Ya, ibu-ibu tolong jawab. Saudara suruh anakmu menikah sama orang kaya atau orang miskin? Ini ibu-ibu di sini ada suaranya enggak ya? Ibu kalau anaknya mau menikah, ibu mau nikahnya sama yang kaya atau miskin, Bu? Hah? Enggak usah pura-pura. Kita secara manusia pasti pengen anak kita menikah sama siapa? Ya, kalau kaya itu setidaknya ya sudah satu masalah terselesaikan lah ya. Setidaknya kalaupun gak bahagia dia menangis di atas Mercy toh. Bukan menangis di atas angkot. Itu kata anak-anak muda zaman now ya. Ditanya anak saya, Mam, berarti boleh dong kita nikah sama laki-laki miskin yang gak punya uang? Saya mau ngomong jangan. Wong dulu kita menikah miskin. Gak usah ketawa biasanya. Iya toh? Tapi kalau saya bilang iya, nanti benar-benar dia cari yang tidak ada kerjaan, terus makan apa gitu ya. Nanti menantu saya jadi tanggungan saya lagi, tidak mau saya. Jadi saya butuh hikmat Tuhan untuk menjawab. Saya bilang gini, Dek, dulu mami menikah sama papimu itu, papimu miskin, naik motor, ya, tidak punya uang. Yang seneng mami, yang lain ada. Oh banyak yang kayak seneng sama mami. Masalah buat lo. Ya, lah kenapa mami nggak pilih yang kaya? Mami tuh milih papimu kenapa? Karena ada sesuatu yang berharga di hidupnya. Apa itu, Mam? Papimu itu menghormati Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dan mami tahu firman Tuhan. Kalau mami menikah sama orang yang hormat sama Tuhan, satu saat Tuhan pasti akan berkati hidupnya. Anak saya gini, oh gitu ya. Nggak apa-apa dia nggak punya uang. Yang penting dia takut Tuhan. Dia menghormati Tuhan.
Tapi mam kan nggak waktu mami nikah sama papi, abis nikah terus jadi kaya kan enggak toh? Ya enggak, puluhan tahun juga mami menderita. Lah itu dia mam, lah terus kalau kita masih menderita, nah ini pertanyaan bagus. Bagus ini, yang muda-muda denger ya. Kau tuh nikah nggak makan cinta. Cinta tuh pret. Ya, bilang kalau cowokmu tuh banyak gombal, bilang cinta tuh pret. Kau pikir nanti kalau kau lapar nikah terus dia belai, halo sayang, terus tiba-tiba kenyang, pret. Ya, nggak ada begitu. Lapar ya makan, amin. Makan steak, burger gitu ya, makan nasi. Nggak ada cinta bikin kenyang, nggak ada. Ya itu gombal itu. Lalu saya bilang, lah itu dia dek, kan berkat Tuhan itu nggak langsung saat kamu nikah terus langsung kamu diberkati. Pertanyaannya mami sekarang, kamu mau menikah sama orang yang gak punya apa-apa? Kamu siap gak menderita? Oh, itu dia mam. Mikir dia. Kamu siap menderita? Mami dulu nikah sama papimu, mami siap terima semua konsekuensi. Tapi satu hal yang mami tahu, papimu itu menghormati Tuhan. Jadi dulu mami ya siap menderita, mami hidup sama papimu menikah menderita. Ya, ke pasar naik motor, kadang naik angkot. Ya, makanya cari istri itu harus yang wanita gagah perkasa. Bisa angkat galon, ganti gas, kesetrum enggak mati. Itu saya banget. Ya, cari yang begitu. Kamu harus jadi perempuan yang begitu. Ya, lupakanlah pedicure, manicure, lupakan itu salon, kerimbat, tidak ada perawatan, no. Aduh, aku bisa nggak iya? Biar mikir saudara. Ya, tapi saya bilang sama anak saya, kamu lihat sekarang mami sama papi, bagaimana Tuhan memberkati hidup kita. Yang malang itu belum tentu buruk. Dulu kalau saya menikah mungkin memilih orang kaya, ya saya tidak seperti hari ini. Ya, berantakan rumah tangganya, mungkin suami saya selingkuh tapi kaya, dikasih duit terus. Buat apa? Saudara, mengikuti Tuhan, seringkali kita harus menjalani yang tidak enak. Tapi yang tidak enak itu belum tentu tidak baik. Amin. Makanya ketika menghadapi masalah, tekanan, persoalan, jangan cepat-cepat minta keluar dari masalah itu. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Katakan, amin. Yes. Kalau engkau menghadapi masalah, jangan pengen buru-buru cepat keluar, apalagi melarikan diri dari masalah itu. Bertahan. Bilang, Tuhan beri aku kekuatan untuk bertahan. Bertahan di dalam kebenaran sekalipun aku berat yang aku hadapi. Saya ini ikut Tuhan menderita terus loh saudara. Tapi tidak ada sedikit pun saya mencurigai bahwa Tuhan itu jahat atau rencananya salah dalam hidup saya. Saya bertekad dan saya terus bergumul untuk menguatkan iman dan rasa percaya saya pada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Rencananya di hidupku itu yang terbaik. Sekalipun hari ini aku harus membayar berapa banyak air mata, tekanan, tapi Tuhan, aku percaya kalau aku tidak menjadi lelah dan lemah, maka aku pasti akan melihat kemuliaan Tuhan itu dicurahkan di dalam hidupku. Itu iman percaya saya. Amin saudara. Alkitab berkata, kalau engkau tidak menjadi lelah, mungkin satu hari lagi doamu dijawab. Tapi banyak orang menyerah dan berkata, tidak usah Tuhan-Tuhanan. Mari kita mengerti saudara cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Rasul Paulus dengan jelas berkata, aku percaya Tuhan, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, ternyata itu semua rugi. Aku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segala-galanya.
Bahkan Rasul Paulus bilang, aku meninggalkan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Kalau bagi saudara keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan itu uang, maka engkau salah loh saudara. Ya, salah besar. Karena saya sudah banyak ketemu orang kaya, ternyata hidupnya tidak bahagia. Saya kemarin ketemu dengan orang kaya, dia bilang gini, Bu, jujur, ketika istri saya ajak ketemu ibu, saya nggak mau, Bu, karena saya ini udah ilfil sama pendeta, Bu. Pendeta itu semua mata duitan. Tapi istri saya bilang, ini Bu Debbie beda loh, kita ketemu. Saya tanya sama bapak itu, bapak bilang pendeta mata duitan. Emang bapak kalau ngasih pendeta berapa? Sok. Ya, kadang-kadang orang itu saudara, padahal dia pelit, enggak pernah ngasih ternyata. Tapi ngomong begitu. Saya bilang, oh jadi menurut bapak semua pendeta mata duitan, terus bapak udah nggak mau ketemu pendeta. Terus bapak hari ini seperti apa? Dengan kekayaan yang bapak punya, apa yang bapak dapetin? Pak, kalau engkau mengejar harta Pak, dan engkau melupakan jalan Tuhan, ya makanya saya sekarang melihat saya Pak, saya bilang saya tuh enggak pernah tergila-gila dengan orang kaya, enggak. Ya, saya enggak pernah tertarik banget sama orang kaya, terus ketemu orang kaya terus sorry. Saya bilang maaf ya Pak. Kenapa Pak? Karena saya selalu kalau ketemu orang kaya, saya pernah ketemu yang lebih kaya dari Bapak, kaya raya ya. Bapak tahu saya pulang ngomong ke suami saya apa? Saya kaya, saya raya ya, tapi lebih bahagia kita dari mereka. Kasihan mereka itu. Saya bilang, Bapak kalau mencari kekayaan di dunia dan engkau melupakan Tuhan, Pak, maaf ya. Makanya hidup Bapak ini kayak sekarang ini, saya kasihan loh lihat Bapak. Saya lagi ngomong saudara, dia main HP terus. Langsung saya bilang, Pak, bisa nggak HP-mu tuh kau simpan? Kalau enggak saya pulang loh. Kaget dia. Saya ini udah kasih waktu untuk ketemu Bapak ya. Kalau Bapak mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan, Bapak menghormati Tuhan loh. Tapi kalau Bapak nggak mau dengar ya saya pulang aja, ngapain? Orang yang tidak menghormati Tuhan tidak akan mungkin berhasil dalam hidupnya. Kasihan deh lu. Kaget dia. Terus istrinya bilang, saya kan udah ngomong, Bu Debbie beda loh. Saudara, banyak orang kaya tertipu dengan kekayaan. Dia pikir kekayaan bisa membawa kebahagiaan. Uang itu saudara nggak bisa bawa kebahagiaan di hidupmu. Cuma ketika engkau berbalik kepada Tuhan, kau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Semalang apapun hidupmu hari ini, semalang apapun nasibmu hari ini, kata orang, percayalah Tuhan sanggup mengubahnya menjadi jalan-jalan berkat kalau kita mau bertobat. Saya undang para imam musik maju ke depan. Satu saudara, pesan firman Tuhan hari ini, percayalah Tuhan itu turut bekerja di hidup kita. Jangan pernah menilai keuntungan dari cara pandang kita, tapi mari kita mulai berkata, Tuhan, bahwa aku melihat bahwa ketika aku menuruti perkataan Tuhan dan berjalan dalam rencana Tuhan, maka Tuhan turut bekerja. Engkau sanggup mengubah kutuk menjadi berkat di hidup kami. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara. Ketika persoalan datang, pergumulan datang, kami tahu tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami. Apapun keadaan saudara hari ini, tidak pernah ada kata terlambat bagi Tuhan.